Risa membawa kotak karton usang berisi miniatur reaktor pengolah limbah sederhana ke aula sekolah. Desainnya inovatif, memanfaatkan barang bekas, namun terlihat jauh berbeda dari proyek kilau siswa lain. Senyum tipisnya terpancar penuh harap, meskipun seragamnya sedikit lusuh dan sepatunya mulai mengelupas di bagian depan. Di meja pameran, proyek-proyek lain berkilau dengan lampu LED dan material mahal. Siska dan kelompoknya dengan tawa renyah melirik kotak Risa. Tatapan meremehkan itu menusuk seperti jarum dingin yang perlahan menghancurkan antusiasme Risa. Mereka berbisik, menciptakan aura ejekan yang tak terucap. Pak Budi, guru sains yang disegani sekaligus akrab dengan siswa dari keluarga berada, mendekat. Ia mengangguk sopan pada proyek Siska, memuji detail dan presentasinya. Saat tiba di depan meja Risa, tatapan Pak Budi berubah. Senyumnya pudar, diganti kerutan dahi skeptis yang menusuk hati Risa. Konsepnya menarik, kata Pak Budi. Suaranya datar. Tapi presentasinya kurang representatif untuk standar sekolah kita, Risa. Kita perlu yang lebih profesional. Kata-katanya terasa seperti palu yang menghantam, meruntuhkan kepercayaan diri yang susah payah Risa bangun. Risa menunduk menatap meja usang. Seluruh aula sekolah dipenuhi bisikan. Beberapa siswa melirik ke arah Risa, ada yang menatap iba, namun sebagian besar menatapnya dengan rasa kasihan yang terasa menghinakan. Risa merasakan pipinya memanas, darah berdesir cepat, namun ia berusaha keras menahan gejolak emosi yang ingin meledak di dadanya. Ibu kepala sekolah, Ibu Wati, berkeliling dengan wajah serius. Sesekali berhenti untuk memberikan pujian pada proyek-proyek besar. Ketika melewati meja Risa, matanya berhenti sejenak. Namun, ia hanya mengangguk kecil tanpa senyum. Sikap acuh tak acuhnya lebih menyakitkan daripada teguran langsung. Ibu Wati lalu berhenti di depan proyek Siska, tersenyum lebar dan memberikan apresiasi tinggi, bahkan berfoto bersama. Pemandangan itu bagai pukulan telak bagi Risa. Hatinya mencelos menyaksikan bagaimana prestise dan kekayaan lebih dihargai daripada ide murni dan kerja keras sederhana. Rasa malu yang begitu besar mencengkaram Risa. Ia merasa seolah semua mata menyorotnya, mencemooh idealismenya yang polos. Nyeri di dadanya semakin menjadi, bercampur dengan kemarahan yang membara. Lingkungan sekolah yang seharusnya tempat tumbuh, kini terasa seperti penjara sosial yang sesak. Tangannya mengepal erat di bawah meja, berusaha menyembunyikan getaran. Matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air mata itu agar tak tumpah. Hancur, tertindas, Risa merasakan beratnya harga diri yang diinjak-injak di depan umum tanpa bisa melawan. Sebuah sumpah sunyi terbentuk di hatinya. Ketika pameran berakhir, Risa cepat-cepat membereskan proyeknya, bergegas keluar dari keramaian. Langkah kakinya terasa berat, menanggung beban penghinaan. Gerimis mulai turun, seolah langit turut menangisi luka yang menganga di hati seorang remaja yang hanya ingin menunjukkan potensinya. Malam harinya, di kamar kontrakan kecilnya, Risa menatap proyeknya. Wajahnya merah padam, bukan lagi karena malu, melainkan kemarahan dingin dan tekad membara. Kata-kata Pak Budi dan Ibu Wati terngiang, memicu bara di dalam dirinya. Ia tidak akan menyerah pada perlakuan tidak adil ini. Risa mulai meneliti. Perpustakaan kota menjadi rumah keduanya setelah sekolah. Ia membenamkan diri dalam buku-buku ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian, mencari celah memperdalam konsepnya. Setiap baris bacaan adalah batu bata untuk membangun benteng pengetahuannya yang baru. Suatu sore, di sebuah pos ronda komunitas yang juga berfungsi sebagai perpustakaan kecil, Risa bertemu Pak Jaya, pensiunan insinyur lingkungan. Pak Jaya melihat ketekunan Risa, tertarik pada idenya.
Ia menawarkan bimbingan, bukan dengan materi, melainkan dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Bersama Pak Jaya, Risa mengulas kembali setiap detail proyeknya. Ia belajar optimasi, efisiensi material, dan metode pengujian yang lebih akurat, semua dengan peralatan seadanya. Rasa putus asa berganti menjadi semangat penemuan, membuka cakrawala baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Risa mulai menguji ulang prototipenya di belakang rumah. Tangannya kotor, bajunya belepotan, namun matanya memancarkan cahaya semangat. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap perbaikan adalah langkah maju. Ia bekerja tanpa henti, dari matahari terbit hingga larut malam. Diam-diam Andi, teman sekelas Risa yang pendiam dan mahir teknologi, mulai memperhatikan. Ia melihat Risa sering membawa buku tebal dan terlihat kelelahan namun bersemangat. Andi menawarkan bantuan kecil seperti mencarikan artikel ilmiah di internet yang sulit diakses. Lia, seorang siswi yang juga merasa kurang dianggap di sekolah, sesekali bergabung dengan Risa di perpustakaan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali berbagi makanan ringan atau sekedar menemani. Kehadiran mereka memberi Risa energi dan rasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Suatu hari, Pak Jaya menunjukkan informasi lomba inovasi tingkat provinsi yang tak banyak diketahui. Lomba itu menekankan orisinalitas dan dampak sosial, bukan kemewahan presentasi. Ini adalah celah yang Risa butuhkan, sebuah panggung di luar lingkungan sekolah yang meremehkannya. Risa menyiapkan berkas pendaftarannya dengan teliti. Tidak ada glamor, hanya data akurat, konsep yang matang, dan penjelasan sederhana namun mendalam. Ia merasa gugup, namun ada ketenangan dalam hatinya. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri pada mereka, tapi pada dirinya sendiri. Tekad baja terukir di wajah Risa. Kemarahan lama telah berubah menjadi bahan bakar. Ia tidak mencari pujian, tidak mencari pengakuan dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Ia hanya ingin ide cemerlangnya mendapat tempat dan dihargai, jauh dari bayang-bayang penghinaan masa lalu. Beberapa minggu kemudian, kabar angin mulai berhembus di SMA Harapan Bangsa. Desas-desus mengenai seorang siswi dari sekolah mereka yang memenangkan penghargaan ilmiah bergengsi di tingkat provinsi. Nama Risa belum disebut secara gamblang, namun bisikan mulai menyebar di kalangan guru dan siswa. Wajah Ibu Wati, kepala sekolah, terlihat gelisah. Ia sering berbisik dengan Pak Budi di ruang guru, menanyakan detail dan mencoba mengkonfirmasi berita tersebut. Ada kilatan kebingungan dan sedikit cemas di mata mereka, seolah berusaha memahami sesuatu yang di luar dugaan. Siska dan gengnya awalnya mencemooh, mengatakan itu pasti gosip belaka atau paling banter hanya lomba kecil. Namun, saat sebuah media lokal menerbitkan artikel singkat tentang inovator muda dengan limbah, Siska mulai terlihat pucat, keceriaan di wajahnya memudar perlahan. Akhirnya, berita resmi sampai. Sebuah surat undangan dari Lembaga Sains Nasional dan universitas ternama tiba di meja Ibu Wati, mengundang Risa untuk presentasi lebih lanjut. Surat itu juga menyebutkan penghargaan yang ia raih, dengan bangga menampilkan nama Risa lengkap. Seluruh sekolah gempar. Nama Risa kini disebut-sebut di setiap sudut, bukan lagi dengan bisikan meremehkan, melainkan dengan nada kagum dan tak percaya. Para guru terkejut, beberapa siswa saling menatap, teringat proyek sederhana yang pernah diremehkan itu. Ibu Wati dan Pak Budi memanggil Risa ke kantor mereka. Ekspresi mereka kaku, antara mencoba terlihat bangga dan menahan rasa malu yang besar. Mereka mengucapkan selamat dengan suara terbata-bata, mencoba menanyakan detail seolah mereka adalah bagian dari perjalanan sukses Risa. Risa berdiri tenang, mata yang dulu berkaca-kaca kini memancarkan cahaya percaya diri. Ia menjawab pertanyaan mereka dengan lugas, menjelaskan proses penelitiannya tanpa ada nada sombong atau sarkasma.
Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang dipertontonkan dengan elegan. Hari berikutnya, perwakilan universitas dan media massa datang ke sekolah untuk meliput dan mewawancarai Risa. Di depan kamera dan di hadapan seluruh siswa, Risa menjelaskan penemuannya. Ia bicara tentang dedikasi, bukan tentang kekurangan materi atau penghinaan yang pernah ia alami. Ibu Wati dan Pak Budi berdiri di belakang Risa, berusaha menampilkan senyum bangga yang terasa sangat dipaksakan. Wajah Fiska yang mengamati dari jauh memerah padam. Tatapan sombongnya dulu kini diganti dengan rasa cemburu dan penyesalan yang mendalam. Rasa lega yang membanjiri hati Risa begitu kuat, bercampur bangga akan dirinya sendiri. Ia tidak membalas dengan kata-kata tajam atau tindakan kekerasan. Keberhasilannya adalah jawaban paling menohok, membuktikan bahwa ketekunan dan kecerdasan mampu mengalahkan segala prasangka dan penghinaan.